sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kepada teman-teman, saya ulang lagi bahwa pada kesempatan ini kita akan bincang lebih jauh tentang aku, buku, dan TBM sebagai program bincang santai pengurus forum TBM yang pada kesempatan ini sudah masuk episode ke-18. Sebetulnya pada siang ini itu hostnya bukan saya ini ya, jadi ini saya dadaan, tapi dadaan itu bukan berarti kemudian tidak berlangsung, tetap kita langsungkan. Dan terima kasih pada kesempatan ini kita akan bincang lebih jauh tentang bersama Bung Neni Muhyiddin. Saya sedikit banyak pernah gitulah bersinggungan dengan Bung Neni, namun pada kesempatan ini bukan saya sebagai teman Bung Neni, tapi kita bincang untuk lebih jauh yang tentang tema yang akan kita angkat pada siang ini. Jadi temanya literasi mitigasi bencana. Nah, namun sebelum masuk ke sana, saya minta mohon Bung Neni untuk sedikit mengenalkan diri deh. Sebetulnya Bung Neni ini, sosok Bung Neni atau seorang Bung Neni itu seperti apa toh? Nah, gitu loh. Jadi pertama ini aja Bung, jadi berkenaan dengan buku dulu, karena ini tajuk kita itu kan buku, dan nanti mitigasi bencana itu kelanjutan dari ini. Monggo Bung Neni. Baik, tapi sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin tahu Mas Ardi lagi di mana posisinya sekarang? Oh, lagi di Semarang, di Ungaran, Kabupaten Di Ungaran, Semarang. Ya, itu di Jawa Tengah, Semarang atas. Iya. Oke. Terima kasih Mas Ardi sudah mau jadi penggantinya Teh Aam. Tadi Teh Aam hubungi saya, ada sesuatu yang harus diselesaikan dan harus diganti oleh Mas Ardi. Tapi siapapun yang jadi hostnya, saya yakin pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat dimanapun berada semuanya sama. Ya baik. Yang kedua, terima kasih sudah ajak saya untuk membicarakan kembali tentang satu topik yang rasanya jadi identik saya ya dan teman-teman di Nemu Buku gitu. Topik hari ini tuh literasi dan mitigasi bencana. Lalu saya, kalau Mas Ardi ada di Ungaran, Semarang, saya ada di Palu. Jadi hari ini di Palu. Dan saya mengelola Nemu Buku. Di Palu tuh saya mengelola Nemu Buku. Tetapi selama 1 tahun terakhir, sejak pandemi COVID-19 ini, Nemu Buku betul-betul tidak beraktivitas. Jadi yang pertama itu karena pandemi, terus yang kedua di saat yang sama setelah bencana 2018, lalu Nemu Buku direhabilitasi gedungnya, tempatnya, dan sampai hari ini itu masih dalam proses pembangunan. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Jadi saya di Palu dan mengelola Nemu Buku itu ya. Nemu Buku itu perpustakaan komunitas yang ada di Palu sejak tahun 2007. Lalu di saat yang sama secara personal saya sejak tahun itu pula memang mendalami kebencanaan
sebagai satu kegiatan lain gitu ya, maksudnya kegiatan yang coba saya dalami sejak 2007 dengan banyak kawan di Palu tentu saja dan Sulawesi Tengah yang cakupannya lebih luas. Dan uh, apa namanya topik yang saya dalami sejak 2007 itu lalu kemudian rasanya menemukan momentumnya di 2018 dan hari ini tuh kita membincangkan itu gitu. Begitu Mas Ardi perkenalanku. Tadi mulai tahun berapa Bang Neni mendalami mitigasi bencana ini tadi? Uh, sejak balik Palu 2007 lalu menginisiasi terbentuknya ada forum lain. Jadi selain forum Taman Bacaan Masyarakat, uh, juga bergiat di forum pengurangan risiko bencana. Jadi di Indonesia ini bahkan forum yang sama, tapi secara lebih khusus membicarakan tentang kebencanaan itu disebut forum pengurangan risiko bencana. Di banyak daerah itu sudah terbentuk sebagai struktur, lalu di Jakarta bahkan ada organisasi yang lebih lebih, tapi dia bukan organisasi payung seperti pengurus pusat forum taman bacaan masyarakat misalnya, lalu kemudian di daerah ada pengurus wilayah. Di Indonesia ini untuk kebencanaan ada bukan pengurus, ada namanya Planas, platform nasional. Platform nasional ini jadi seperti ruang berkumpul. Jadi tempat wadah bersama teman-teman pegiat literasi kebencanaan atau teman-teman yang bergiat di forum pengurangan risiko bencana. Planas ini saya nggak tahu sejak kapan dia mungkin setelah peristiwa Aceh dan mengikuti terbentuknya BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana di level pusat gitu di Jakarta. Jadi saya mendalami sejak balik ke Palu. Jadi pulang kampung tuh 2007 karena sebelumnya saya merantau, lalu 2007 ada di Palu. Saya lahir besar di Palu, lalu sempat kuliah dan bekerja di Bandung sama Jakarta, dua kota itu, jadi akrab dengan dua kota itu. Lalu 2007 saya balik dan balik kampung, pulang kampung, pulkam. Lalu mendirikan Nemu Buku. Itu jadi sejak 2007. Tapi pengalaman pengalaman yang berkaitan langsung dengan kebencanaan itu rasanya peristiwa Aceh. Peristiwa Aceh itu tidak saja buat saya, tidak saja jadi penanda bukan cuma Indonesia, saya pikir dia jadi penanda global gitu tentang peristiwa tsunami, peristiwa bencana besar, tapi juga secara pribadi di saya gitu ya. 2004 karena 1 bulan setelah peristiwa itu saya melihat langsung apa yang terjadi di Aceh. Waktu itu saya ke Aceh Barat ya. Itu Mas Ardi. Iya. Jadi kalau saya kurang begitu mendalami sebagaimana Bung Neni ya. Saya hanya sebagai secara umum bahwa negeri kita itu memang ring of fire istilahnya. Jadi dikelilingi oleh cincin api. Nah, dan memang saya sepakat bahwa peristiwa Aceh tahun 2004 itu kayak bagi generasi kita ini itu sebagai penanda bahwa negeri ini memang secara alam tidak aman, dalam tanda kutip ya. Secara alam tidak aman. Jadi kita tidak boleh main-main dengan alam dalam tanda kutip. Jadi itu semacam peringatan dari Tuhan bahwa kita manusia jangan arogan deh, bahwa alam itu juga punya kekuatan yang bisa menghilas kita manusia. Nah, Bung Neni 2007 yang kemudian juga tahun 2004 sudah dekat dengan peristiwa Aceh gempanya itu. Nah, kira-kira yang
apa yang bisa kami sadap dari bencana itu sendiri seperti apa dalam pandangan Bung Neni? Ya, semakin ke sini saya menyadari bahwa waktu kita membicarakan bencana, di saat yang sama kita membicarakan risiko gitu. Jadi bencana dan risiko itu seperti dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi di sekeping koin. Waktu kita membicarakan bencana berarti kita membicarakan risiko gitu. Dan kemampuan kita untuk mengenal risiko itu, lalu itu yang menurutku akan bikin kita jadi lebih tanggap gitu. Kita akan jadi lebih prepare. Kita akan jadi lebih waspada dalam bahasa yang sederhana. Nah, kemampuan mengenal risiko itu bersamaan dengan kemampuan lain mengenal ancaman. Mengenal ancaman gitu. Jadi alam ini kan tidak mengenal kata, alam itu tidak mengenal kata bencana. Bencana itu bahasa manusia. Alam itu waktu kita membicarakan apa yang disebut manusia bencana alam itu ya, agak distorsi sebenarnya penyebutan bencana itu di kategori dalam bencana alam, bencana non alam, lalu bencana sosial. Karena semua itu sebenarnya disebut saja sebenarnya bencana, dan itu yang saya sebut di awal, waktu kita membicarakan bencana berarti kita membicarakan risiko. Nah, dalam konteks misalnya yang kita sebut bencana alam itu tidak mengatakan dia air yang turun dalam jumlah yang begitu besar itu kemudian dia menyebutnya sebagai bencana. Yang menyebut bencana itu adalah manusia. Iya. Yang terjadi banjir bandang, terjadi tsunami misalnya setelah gempa besar, dan seterusnya gitu. Jadi kecakapan kita untuk mengenal resiko itu akan bikin sekali lagi jadi lebih tanggap kita terhadap apa yang disebut bencana gitu ya. Kemampuan mengenal resiko itu juga berarti kemampuan mengenal ancaman. Jadi kita kenal resiko, kita tahu ancamannya, lalu kemudian kita punya kemampuan mengenal risiko. Nah, makanya ada istilah pengurangan risiko. Kenapa dia tidak kenapa dia tidak disebut misalnya meniadakan risiko? Karena tidak mungkin risiko itu nol gitu ya. Risiko itu adalah satu situasi atau kondisi di mana peristiwa itu akan menimbulkan dampak, lalu kemampuan manusia atau komunitas misalnya untuk menanggapi itu, mengenal risikonya, itu yang bikin akhirnya satu peristiwa itu bisa akan jadi lebih kerugian akibat peristiwa itu akan jadi lebih bisa dieliminir, jadi bisa lebih ditekan, atau bahkan misalnya dia bisa jadi sangat tanpa korban jiwa misalnya. Yang paling diutamakan itu adalah kehidupan manusia. Jadi korban jiwa itu adalah yang paling utama dalam membicarakan risiko. Karena sekali lagi peristiwa pasti punya dampak dan dia disebut pengurangan risiko. Jadi tidak disebut sebagai peniadaan risiko atau penghilangan risiko, tidak mungkin, atau penghapusan risiko, karena risiko itu adalah sesuatu yang terberi gitu, taken for granted, sesuatu yang pasti punya dampak ketika sebuah peristiwa terjadi. Itulah kenapa
bencana itu punya siklus, punya Ya. punya siklus. Pengertian punya siklus itu adalah ada dua gitu, ada dua. Yang pertama adalah uh, peristiwa 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 bencana seringkali berulang. Jadi pengertian punya siklus itu pemahamannya ada dua gitu. Pertama, dia pasti dan seringkali berulang peristiwa apapun gitu ya. Yang kedua, dari perulangan peristiwa itu, bencana itu menyediakan 3 fase bagi manusia: sebelum, saat peristiwa berlangsung, dan setelah peristiwa berlangsung. Sebelum, saat, dan sesudah. Nah, ada di mana pemahaman resiko ini jadi sangat penting dipahami. Ada di fase yang sebelum peristiwa berlangsung. Jadi sebelum kejadian berlangsung. Jadi misalnya kita tahu bahwa misalnya saya ingin bilang bahwa gempa itu adalah sesuatu yang alamiah gitu ya. Karena dia alamiah, dia bisa berulang. Gempa bumi itu bisa berulang. Ada fakta menjelaskan bahwa satu wilayah atau satu daerah karena dilalui oleh sesar atau patahan, sesuatu yang terberi bagi wilayah itu dia akan selalu terjadi gempa. Akan terjadi gempa. Lalu apa yang harus dimaknai dari pasti akan terjadi gempa? Pasti akan terjadi gempa, kita akan kembali ke yang pertama, kita sudah tahu bahwa itu siklus. Yang kedua, kita memahami bahwa bagaimana mengurangi resiko di situasi ketika gempa pasti berulang gitu. Apakah mau pindah dari wilayah itu? Itu pilihan-pilihan ya. Apakah ingin orang Palu itu, pertanyaannya apakah harus pindah dari Palu karena pasti gempanya berulang gitu? Tidak. Orang Jogja ditanya apakah akan pindah dari Jogja karena ada sesar opak misalnya? Tidak. Apakah orang Aceh pindah karena Samudra Hindia itu, pantai barat Sumatera itu mengancam karena bisa terjadi lagi tsunami? Tidak gitu. Jawabannya tidak. Orang Bandung punya sesar Lembang yang juga sama seperti Palu misalnya, membelah kota. Apakah mereka akan pindah dari Bandung? Tidak. Lalu kalau tidak pindah, apa yang harus disiapkan? Itu pertanyaannya. Nah, pengurangan risiko jadi punya momentum di sana gitu. Pandemi misalnya, pandemi COVID yang kita alami sudah 1 tahun terakhir ini, adalah yang pertama kita pahami bahwa dia adalah peristiwa berulang. Dia adalah peristiwa berulang. Misalnya kita memahami bahwa tahun 1918 sampai 1920 ada wabah flu Spanyol. Orang Jawa menyebutnya pagebluk gitu ya. Orang Kaili di Sulawesi Tengah misalnya menyebutnya dua dato misalnya, rajanya penyakit. Atau di kebudayaan lain menyebutnya dengan penyebutan setempat gitu. Nah, pandemi ini berulang gitu. Pandemi ini berulang. Kalau misalnya kita sebutnya flu burung misalnya atau MERS misalnya, itu tidak sampai pandemi karena dia hanya terjadi di beberapa wilayah. Pandemi itu berulang. 1918 berulang di 2019 karena disebut COVID-19 gitu ya. Lalu berdampak sampai hari ini gitu, setelah 1 tahun berjalan. Dan dari gambaran itu lalu kita membayangkan, bencana itu harus dimaknai dia punya siklus karena pertama dia berulang.
Lalu yang kedua yang harus dipahami bahwa ada situasi bencana itu memberi kita ruang untuk memahami dia akan terjadi gitu. Perulangannya itu ada di situasi sebelum, saat, dan sesudah. Hari ini tuh kita ada di saat, waktu kita membicarakan pandemi COVID-19, hari ini tuh 1 tahun itu kita ada di situasi saat. Kita belum masuk di rehabilitasi, rekonstruksi. Kita belum masuk di fase itu gitu, karena saya nggak tahu Ungaran situasinya gimana sekarang COVID. Ungaran sudah memerah lagi. Memerah lagi ya? Iya, ada beberapa kota setelah 3 minggu pasca Lebaran itu kemudian naik lagi. Apa yang bisa kita pahami dari situasi itu? Yang kita bisa pahami dari situasi itu adalah resiko. Resiko. Nah, bagaimana membayangkan resiko ini dalam situasi yang kita alami gitu ya, pandemi. Kebijakan vaksin misalnya itu mengurangi resiko. Kampanye sudah 6M bahkan, yang awalnya cuma 3M misalnya, itu mengurangi resiko. Pakai masker, cuci tangan, lalu kemudian menjauhi kerumunan, dan seterusnya itu, mengurangi resiko. 3M sudah dilakukan, tapi 3T tidak dilakukan misalnya. Tracing, tes, tracing, dan seterusnya itu gitu misalnya. Treatment. Ya, resikonya tetap tinggi. Jadi misal 3M-nya jalan tapi 3T-nya tidak jalan. Resikonya tetap tinggi. Jadi bahkan bisa diukur ya resiko. Resiko punya, karena dia punya rumus, dia lalu bisa diukur gitu. Apa yang terjadi, misalnya waktu kita membicarakan pandemi, apa yang terjadi hari ini, itu bisa kita analisis dari apa yang terjadi sebelumnya. Karena kita akan kembali ke pengertian bencana. Bencana itu kalau di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, definisinya adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Jadi ada peristiwa, ada rangkaian peristiwa. Bencana itu ada sudden death. Sudden death itu ada peristiwa orang mati banyak. Lalu kemudian yang rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini yang kita alami sekarang ini. Ada situasi yang berkepanjangan gitu. Iya. Yang sampai akhirnya punya dampak ketika ini tidak bisa ditangani, dia misalnya kita tetap tidak memperhatikan protokol kesehatan, kita akan berhadapan dengan situasi case fatality rate-nya kita akan jadi sangat tinggi. Jadi angka kematiannya kita menjadi semakin tinggi. Iya. Jadi menarik ini Bung Neni. Jadi saya jadi ada gambaran ya bahwa sebetulnya kita mengucapkan bencana alam itu salah kaprah gitu ya. Karena memang ya, harusnya disebut saja bencana gitu ya. Jadi tidak menyebut ada bencana sosial, bencana alam apa itu. Karena toh sebetulnya bahwa bencana itu sebuah peristiwa, bencana itu sebagai rangkaian peristiwa, bahwa bencana itu ada siklus, jadi punya hukum siklus, ada perulangan, kemudian juga ada istilahnya fase yang harus kita pahami sebelum, saat, dan sesudah, sehingga kita penyikapnya seperti apa. Kalau bicara pengurangan risiko itu ya mesti harus bermulai dari sebelum itu sudah kita pikirkan, dan itu jadi menarik itu loh. Yang sebelumnya barangkali pemirsa dan saya khususnya itu tidak sampai ke sana berpikir soal bencana. Dan sekali lagi kita terlampau naif sebagai manusia yang mengatakan bahwa alam sedang punya gawe yang merugikan manusia sehingga kita sebut sebagai bencana alam. Nah, sebetulnya kan tidak begitu, karena sebetulnya alam pun punya siklus gitu. Itu yang menarik. Alam itu selalu cari keseimbangan gitu. Waktu dia dibabat habis hutannya, ya dia akan cari keseimbangan lain gitu ya. Waktu
apa namanya, ada begitu banyak contoh kasus ketika alam direkayasa oleh manusia, lalu kemudian dia punya dampak. Betul, betul. Ya, sama persis misalkan contoh yang paling gampang itu kan di rumah saya ya. Di rumah saya itu kan banyak tikus. Ya kenapa kok banyak tikus? Ya karena ular-ular sudah pada dibunuhi gitu. Ya, Jadi ada keseimbangan tadi, hukum keseimbangan tadi yang apa istilahnya kalau dalam hukum itu ya hukum alamnya memang begitu gitu loh. Kalaupun sekarang ada yang bilang pandemi ini sebagai ya ini jelek, ada yang berpikir agak ekstrim itu ya ini cara 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 alam untuk ibaratnya mengurangi ini ya, mengurangi isi bumi. ya. Ekstrimnya Uh, semacam itu. Pandemi ini menjelaskan tentang fenomena zoonosis itu, jadi perpindahan apa namanya virus yang tadinya inangnya ada di binatang, lalu kemudian bisa berpindah ke manusia. Itu tanda ketika ada habitat yang diganggu gitu. Jadi Oh, itu bukan wilayah manusia, kemudian kita menjadi semakin ekspansif gitu ya. Wilayah yang bukan wilayah kita itu kita masuki gitu, ya, dan suku gitu uh, ya. apa namanya, zoonosis itu tinggal menunggu waktu. Iya, Ada iya. apa, ada varian virus yang tadinya hanya bertukar di binatang misalnya, lalu kemudian berpindah ke manusia gitu. Iya, iya, iya. Tetap Itu karena tetap kita kita apa namanya, mengganggu keseimbangan itu. ya, iya, iya. Jadi tetap kuncinya karena hukum keseimbangan yang bicara. Ketika alam sudah mulai diganggu, ya alam yang bicara tadi ya kita manusia kena resiko tadi ya. Kena Nah, kan resiko ya nah ancaman. itu yang agak aneh waktu kita membicarakannya dalam konteks kebijakan pemerintah ya. Uh, Suka dengar nggak ada slogan kita sayang Gimana? alam, alam sayang kita. Iya, iya, iya. Nah, itu jadi sekadar slogan karena uh, Iya, di satu sisi misalnya, oke, kita bersepakat untuk mengurangi resiko dengan cara misalnya salah satunya upaya mitigasi itu ya, ada kata kita punya kata baru gitu, mitigasi gitu ya. Jadi lebih akrab, uh, 5 tahun terakhir untuk menyebut kata ini gitu ya. iya, iya. Tapi di saat yang sama, jadi upaya pengurangan risiko ini, uh, misalnya ya, contoh upaya pengurangan risiko ini misalnya di setiap daerah itu punya BPBD, lalu punya uh, lembaga-lembaga negara yang dibuat untuk mengurusi kebencanaan misalnya. Tapi di saat yang sama kebijakan pemerintah itu jauh dari pengurangan risiko bencana, malah meningkatkan risiko bencana. Misalnya memberi izin untuk perusahaan lingkungan ke perusahaan-perusahaan apa ekstraktif, pertambangan, perkebunan, dan seterusnya. Itu yang kemudian terasa terasa paradoksnya di sana gitu ya. Di satu sisi kita ingin mengurangi risiko bencana dengan mitigasi, tapi di saat yang sama kebijakan-kebijakan pemerintah malah meningkatkan risiko Kan gitu resiko ya. itu. Iya, iya, betul. Betul, Betul, Pak. Jadi kayak misalkan di Jawa Tengah itu sampai sekarang belum selesai soal penambangan di Kendeng ya kan. Nah, itu kan juga persis. itu saya jadi teringat ke situ gitu loh betapa Ya, sebenarnya kebijakan-kebijakan di atas itu kadang tumpang. Bahwa di satu ya. sisi dituntut untuk menyayangi alam, untuk tidak sembarangan merusak, tapi pada saat yang sama ada kebijakan di mana justru alam makin rusak gitu loh. Nah itu Iya, jadi menarik. tabrakannya itu kan investasi dengan upaya untuk menjaga alam ya, merawat alam gitu, memastikan bahwa
alam itu berkelanjutan gitu. Iya, iya, alam berkelanjutan. Iya, betul, menarik, alam berkelanjutan. Nah, ini sekarang ini saya masuk ke Bung Neni sendiri. Bung Neni sebagai selain tadi sebagai apa itu masuk di tergabung dalam pengurangan risiko bencana, tapi pada saat yang sama bahwa Bung Neni ini adalah aktivis literasi. Nah, dalam gambaran Bung Neni mengaitkan antara literasi dengan ini tadi pengurangan risiko bencana ini seperti apa, Bang, yang bisa ditularkan ke kita ini? Oke, ini menarik, ini pertanyaan inti menurutku ya. Gini loh, pengalaman ini saya membicarakan pengalaman personal lagi-lagi itu. Pengalaman personalku seperti yang saya sebut di awal gitu ya. Ada di situasi melihat langsung apa yang terjadi di Aceh misalnya. Lalu di saat balik ke kampung mengetahui tentang fakta itu, fakta sesar aktif misalnya. Misalnya saya tinggal di Palu, kota ini dibelah sama satu sesar aktif yang 2018 kemarin itu bergerak, dan dia disebut aktif itu karena memang setiap hari dia bergerak dan punya ancamannya nyata, gempa bumi. Dia sudah kasih lihat wajahnya di 2018, dia bergerak 7,4, lalu dia memicu terjadinya tsunami, juga memicu terjadinya likuifaksi. 2007 setelah balik kampung itu, lalu karena punya informasi, punya pengetahuan tentang, saya itu tinggal di atas patahan, lalu melacak sejarah peristiwa, wah begitu panjang, banyak peristiwa itu terjadi di tempat saya tinggal gitu ya, tsunami, bahkan likuifaksi ya, karena orang baru menyebut kata itu saat 2018, likuifaksi itu gitu. Tapi peristiwa gempa bumi di abad 20 saja begitu panjang catatannya gitu ya. Nah, itu pengalaman personal. Itu sangat personal. Di saat yang sama saya tumbuh dari komunitas baca saat kuliah, dan komunitas diskusi kritis gitu terhadap bacaan ya. Itu yang saya tumbuhkan. Lalu ada arsiran, jadi ada persinggungan yang sama di situ, yang kemudian belakangan kita menyadarinya sebagai apa yang disebut literasi dasar gitu ya. Betul bahwa waktu kita membicarakan literasi itu identik baca tulis, tetapi literasi ternyata tidak sekadar baca tulis. Dia cakupannya luas. Jadi literasi dasar itu seperti yang dikampanyekan oleh UNESCO, itu kan 6 ya. Baca tulis, menghitung numerasi, sains, digital, kemudian finansial, lalu budaya, kewargaan. Saya di beberapa kesempatan karena ada di, bahkan melihat Kawah Chandra di mukanya setelah bertahun-tahun mendalami kebencanaan ya, saya itu berkepentingan sekali untuk dorong apa yang disebut sebagai literasi bencana, sebagai literasi dasar ke-7. Mungkin kalau ini tidak jadi kebutuhan internasional karena ini yang dorong UNESCO, harusnya ini jadi kebutuhan Indonesia gitu. Indonesia ini supermarketnya bencana. Menarik istilahnya, supermarket bencana. Semuanya ada. Dan kita bisa lihat catatan BNPB setiap tahun itu, peristiwa bencana yang terjadi, baik itu gempa bumi, banjir, longsor, itu rekaman catatan perjalanan peristiwa setiap tahun itu. Bukannya menurun, malah dalam infografis di beberapa kesempatan yang saya lihat itu malah meningkat ya. Waktu kita unduh aplikasinya BMKG saja, itu hampir setiap hari kita akan dilaporkan
gempa-gempa dalam skala yang kecil, dan itu mengancam menurutku. Terjadi dari Sabang sampai Merauke. Ya, Hari ini iya, tuh iya. terjadi di mana? Kemarin aja tsunami terjadi di Maluku Tengah. Walaupun tidak sampai mengakibatkan kerugian material sama korban jiwa, tapi tsunami udah terjadi. Jadi gempanya terasa dan memicu tsunami yang hanya setengah meter itu. Itu tanda bahwa kita ini hidup di situasi itu, dan literasi bencana itu menjadi patut dijadikan Di, apa ya? di, di apa Dijadikan namanya? sebagai dasar, salah satu dasar yang harusnya kita wacanakan, harusnya kita harus utamakan gitu ya. Eh, Makan Pak. di wacana ini seringkali disebut bahwa bencana itu dibahas atau ada di dalam yang disebut dalam literasi dasar itu sebagai literasi sains. Sains. Kecakapan setiap orang memahami fenomena alam dan bisa menjelaskan itu dengan baik gitu ya. Nah, bencana itu tidak sekadar fenomena alam. Bencana tadi seperti yang saya bilang, ada aspek resiko di dalamnya. Ada aspek sosial yang jauh lebih banyak gitu. Sosial budaya. Bencana bahkan terasa hadir di semua literasi dasar itu. Waktu misalnya kita bicara literasi digital, literasi bencana itu misalnya setiap orang di gawainya itu punya aplikasi BMKG misalnya, atau aplikasi Inarisk. Jadi resiko Indonesia. Jadi dia berpindah ke tempat di satu tempat, atau dia misalnya memahami tempat dia tinggal, dia tahu resikonya apa gitu. Ada aplikasinya BNPB itu namanya Inarisk. BMKG itu ada aplikasi info BMKG yang setiap hari melaporkan gempa terjadi di mana, cuaca di Indonesia itu seperti apa di daerah-daerah, lalu semua hal yang berkaitan dengan keseharian gitu ya. Bencana itu sangat keseharian di orang Indonesia gitu. Iya, bencana sangat keseharian. Menarik ini. Jadi yang saya garis bawahi, semestinya karena Indonesia ini supermarketnya bencana, supermarket, mestinya kita tidak sekedar 6 literasi dasar itu yang kita harus utamakan, tapi ada satu lagi yaitu literasi bencana, gitu ya Bang ya. Nah, ataupun kalau misalkan tidak begitu, paling tidak bencana ini menjadi wacana di 6 literasi dasar itu sendiri gitu. Nah, jadi semua dia bisa kan dia bisa hadir di semua literasi dasar itu gitu. Warganegaraan, numerasi itu kan masuk gitu lah. Ya. Artinya ada dua pilihan. Itu masuk sebagai arus utama di setiap 6 literasi dasar itu. Yang kedua menjadi literasi tersendiri sebagai literasi bencana. Jadi itu bukan lagi 6 tapi 7 kan, maksudnya begitu. Nah, kalau Bung Neni sendiri pilihannya, Bung Neni, ini pribadi ini Bang ya, sebagai literasi yang ketujuh atau memang masuk ke 6 literasi itu? Saya membayangkan dia di Indonesia dibicarakan sebagai literasi dasar ketujuh gitu, dengan pengertian sebagai kecakapan atau kemampuan setiap orang atau komunitas memahami risiko. Jadi sekali lagi, waktu kita membicarakan bencana, itu berarti kita membicarakan risiko. Dan betul, jadi kemampuannya kita mengenal risiko ini yang akhirnya akan melahirkan mitigasi yang menyelamatkan, mitigasi yang baik. Mitigasi ini kata lainnya untuk dipahami, dia kan bahasa teknis ya. Mitigasi ini adalah tindakan, jadi kata kerja, tindakan untuk mengurangi resiko. Iya. Tindakan mengurangi resiko. Jadi disebut literat bencana itu
jika seseorang itu memahami risiko. Jadi misalnya, uh, saya tinggal di satu desa, tempat saya tinggal ini di bantaran sungai. Saya tahu resikonya karena saya tahu resikonya tinggal di bantaran sungai itu apa gitu. Dan literat bencana ini atau kecakapan terhadap kebencanaan ini itu tidak saja mengenal resiko tapi juga memahami apa namanya semua hal yang terkait lingkungan tempat dia tinggal. Jadi misalnya dia tahu sejarah peristiwa bencana yang pernah terjadi di tempatnya gitu ya. Misalnya di Ungaran itu misalnya, kita membicarakan situasi banjir, Ungaran itu seperti apa lanskapnya. Kita membicarakan soal konflik misalnya seperti apa gambarannya, dan kita punya gambaran tentang itu. Waktu kita punya gambaran tentang itu, kita akan jadi lebih cakap untuk menentukan apa yang harus dilakukan di situasi punya resiko tinggi, punya resiko tinggi terhadap satu ancaman atau lebih gitu. Resiko itu rumusnya gini, Mas Ardi. Untuk menentukan resiko rendah, melihat resiko rendah atau tinggi itu adalah ancamannya apa, kali kerentanannya apa, bagi kerentanan. Kali kerentanannya apa, kerentanan itu kelemahan yang terberi gitu ya, yang kita punya gitu. Atau fakta bahwa, jadi misalnya seperti tadi itu, fakta bahwa saya hidup di atas patahan, itu adalah kerentanan. Kota Palu ini terberi, punya, atau dibelah oleh satu patahan aktif, yang kapan-kapan itu bisa terjadi, dia bergerak dan terjadi gempa bumi besar, itu adalah kerentanan. Nah, ancaman kali kerentanan bagi kapasitas. Kapasitas itu gimana gambarannya? Kapasitas itulah yang saya sebut literasi itu, literat itu, kecakapan itu. Jadi sekalipun ancamannya banyak, kerentanannya juga tinggi, tetapi waktu dia dibagi oleh kecakapan setiap orang yang tinggal di tempat itu juga tinggi, resikonya akan jadi rendah. Kan logikanya gitu ya. Ancamannya ada banyak, kerentanannya juga banyak, tapi dibagi oleh kecakapan atau kapasitas warga di satu tempat itu tinggi, resikonya akan rendah. Tapi sebaliknya, kalau kapasitasnya rendah, resikonya pasti tinggi. Jadi satu-satunya cara untuk mengurangi resiko ini adalah bikin setiap orang itu literat. Itu kenapa, betul, itu kenapa kebencanaan harusnya kita dorong sebagai literasi dasar ke-7 agar dia dibicarakan terpisah, tidak sama-sama dengan literasi dasar yang lain. Oh iya, betul. Jadi orang di pantai selatan Jawa itu nyata ancamannya. Kalau dia gempa besar, dia bisa tsunami. Tsunami-nya bisa setinggi apa? Orang yang tinggal di selatan Jawa itu, di pinggir pantai itu, lalu harus punya kecakapan. Saya harus menentukan ketika misalnya gempa besar terjadi di tempat saya ini, arah evakuasi saya lari ini sudah dibuat belum? Karena yang mengkhawatirkan dari gempa-gempa besar di selatan Jawa, pantai barat Sumatera, itu adalah tsunami regional itu yang seperti 2004 Aceh, yang masuk jauh ke dalam, merendam sampai hitungan kilometer ke dalam daratan dan dengan kecepatan yang begitu besar gitu. Itulah yang merenggut banyak korban jiwa. Iya, oke. Iya. Waktu punya rumah misalnya, tahu bahwa saya tinggal di Jogja nih. Jogja itu 2006 pernah hancur gara-gara gempa. Dia punya sesar opak. Lalu hari ini itu belum gempa sebesar 2006. Tetapi rumah saya yang tempat saya tinggal di ini,
itu kalau gempa seperti 2006 bisa runtuh ndak ya? Pertanyaan itu gitu. Bisa runtuh ndak ya? Karena 2006 itu begitu banyak rumah-rumah yang rusak gitu akibat gempa Jogja gitu ya, karena sesar opak. Lalu hari ini pertanyaannya adalah, apakah rumah yang saya tinggali, karena saya orang Jogja misalnya, saya tinggal di Jogja, itu kalau gempa yang sama seperti 2006 itu akan tahan ndak gitu? Oke, menarik banget. Tapi eh, ini sayang waktu kita ternyata sudah hampir sejam ini. Eh, Iya, eh, Instagram terbatas 1 jam. tapi nanti mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan untuk bicara tentang literasi bencana ini. Jadi wacana Bung Nene yang disampaikan pada siang jelang sore ini, saya bayangkan ini mesti berkelanjutan, tidak sampai di sini. Jadi ini baru ibaratnya warming ya, pengenalan, pemanasan. Nah, namun gini Bang. Saya berharap semua pegiat literasi mau mendukung itu untuk dorong itu. Ya, siap. Nah, harapan dari Bung Neni ini, jadi semua harapannya semua literat, semua pegiat literasi itu mendukung. Nah, kalau ini dikontekskan atau kita tarik ke forum TBM, kalau dalam pandangan Bung Neni, mestinya apa yang dilakukan oleh forum TBM sebagai kelembagaan atau organisasi? Saya membayangkan bukan kelembagaannya, bukan forumnya, tapi TBM-nya itu sendiri. Saya membayangkan Taman Bacaan Masyarakat itu jadi ruang warga untuk salah satunya membicarakan tentang tempat dia tinggal gitu, komunitas. Jadi orang tuh jadi punya melek, jadi melek tempat dia tinggal gitu, lingkungan tempat dia tinggal gitu. Karena tidak sedikit kita itu bahkan tidak mengenal tempat kita tinggal gitu. Betul. Tidak mengenal kebiasaan di situ misalnya, atau misalnya apapun bentuk lain gitu yang kita sebut sebagai kapasitas lingkungan ya. Jika misalnya rentan, apa yang bisa dikurangi dari kerentanan gitu. Dan ruang tempat itu dibicarakan adalah taman bacaan masyarakat. Iya. Itu taman baca. Iya. Jadi memang kalau kita sudah menginfiltrasi para pegiatnya untuk melek literasi bencana, otomatis TBM-nya akan mengarah ke sana sebagai ruang publik yang memang membicarakan lingkungannya, membicarakan atau memahami atau memiliki kecakapan memahami lingkungan, memahami kesehatan gitu. Nah, namun ini lagi-lagi saya pengen ini Bang, itu dari sisi kalau saya katakan dari sisi individuasi ya, personalitas atau kapasitas TBM, kapasitas pengelola. Lagi-lagi kalau ini forum Bang, ini kepentingannya kan kebetulan misal saya sebagai bagian dari pengurus forum TBM untuk menginisiasi, ayolah kita melek dalam literasi bencana. Lah itu sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan oleh forum TBM? Waktu kita bicara dalam konteks kelembagaan, saya ingin bilang bahwa forum TBM itu tidak hanya bermitra misalnya dengan dinas perpustakaan atau dinas pendidikan misalnya di daerah, atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Perpusnas misalnya di pusat. Saya ingin bilang bahwa ayo teman-teman forum ambil peran untuk bermitra juga dengan BPBD, jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena mereka itu leading sektor urusan kebencanaan, ambil peran di sana gitu. Nah, itu. Tidak semua daerah itu ada forum pengurangan risiko bencana. Nah, kalau belum terbentuk forum PRB-nya, itu teman-teman forum ambil peran di BPBD-nya. Jika sudah terbentuk forum PRB-nya, ambil peran di forum itu untuk juga mendinamisasi forum itu, jadi stakeholder, jadi pemangku kepentingan untuk membicarakan apa yang penting dibicarakan terkait kebencanaan. Iya. Jadi kalau di tingkat nasional ya forum TBM ini bersinergi dengan platform nasional gitu tadi ya. Persis.
platform nasional. Jadi apa yang isinya adalah para pegiat pengurangan risiko bencana. Ini ada Opik pasti nih. Saya tuh pengen kenalin ketua presidennya kita ini Forum TBM dengan Mbak Ninil sekjennya Planas gitu. Ariful mantan sekjen FTBM itu pengurusnya platform nasional kalau tidak salah saya, dan dia aktif di forum pengurangan risiko bencana, dan harapannya bisa bersinergi, bisa berkolaborasi gitu ya. Oke, sip Bang. Terima kasih ini masukan, dan ini penting banget menurut saya, karena sekali lagi bahwa bencana itu memang benar-benar sebetulnya kalau kita menyadari itu adalah keseharian gitu loh, bukan nanti atau bukan yang sudah, tapi memang benar saat ini pun kita adalah berhadapan atau berdiri di atas bencana gitu, karena apapun kan ada resikonya. Keputusan kita masuk forum pun juga berisiko kan gitu loh. Ya. Semua hal beresiko, tetapi dikurangi resikonya gitu. Betul lah. Yang bisa kita lakukan itu kan mengurangi resiko, bukan mencipta atau malah meningkatkan resiko, kan begitu harapannya. Iya. Oke, Bung Neni, ini sebagai closing statement, dan kepada para pemirsa mohon maaf ini tidak saya buka tanya jawab karena ini tampaknya tidak ada yang bertanya. Saya minta closing dari Bung Neni karena ini sudah jam 15.12, jadi 1 menit lagi 1 jam. Oke. Monggo. Oke. Sekali lagi saya berharap, tadi saya sudah sempat bilang ya, saya berharap pegiat literasi itu menjadi kawan untuk mendorong pengarus utamaan kebencanaan dalam wacana publik. Satu dari strategi untuk mendorong itu adalah pertama, secara konsep kita mendorong dia sebagai literasi dasar. Jadi saya suka angka 7. Jadi kalau ada 7 literasi dasar itu menarik gitu. Tetapi tidak sekadar itu, yang jadi penting adalah bagaimana dia jadi praktek gitu. Dan praktek ini bisa dimulai oleh teman-teman di taman bacaan masyarakat. Itu yang saya bayangkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Mas Ardi udah jadi host. Saya yang sangat terima kasih ini mendapatkan insight banyak dari Bung Neni terkait dari awal lah bahwa kita jangan gampang menjat bencana alam karena sebetulnya semua itu beresiko gitu lah. Apapun entah sosial, pilihan, dan itu resiko. Jadi yang kita lakukan itu kan, jadi kalau bicara bencana itu kan sekali lagi tadi adalah bicara resiko dan ancaman. Nah, persis. Gitu. Jadi banyak insight yang masuk nanti insya Allah akan kami dokumentasikan perbincangan ini sebagai bahan renungan atau bahan wacana bagi teman-teman pegiat, terkhusus bagi pengurus forum TBM. Gitu Bung Neni. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Oke. Oke, begitu teman-teman, bincang aku buku dan TBM episode ke-18 yang kali ini mengangkat literasi dan mitigasi bencana, yang harapannya bahwa bencana itu bukan atau tidak sekedar sebagai susupan materi di 6 literasi dasar, tapi menjadi angka tersendiri sebagai bagian dari literasi dasar, yaitu 7 literasi dasar, yaitu literasi bencana. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.